विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि. Om Swastiastu, Sobat Hindu Times, kembali lagi dalam acara podcast Hindu Times. Dan seperti biasa di studio Hindu Times 108 telah hadir Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandidas atau Srila Guru Pandita. Dan topik kita pada malam hari ini adalah mengenai berbagai tuduhan dan prasangka yang ada terhadap para penyembah Tuhan Sri Krishna dan juga saudara-saudara Hindu yang menekuni ajaran Bhakti Yoga. Baik, mari kita sapa dulu Srila Guru Pandita. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Baik, Srila Guru Pandita, bagaimana kesan-kesan Guru Pandita mengenai berbagai tuduhan yang ada selama ini kepada para penyembah Tuhan Sri Krishna dan para umat Hindu penekun Bhakti Yoga? Baik, terima kasih banyak saya ucapkan atas kesempatan diberikan buat saya. Namun demikian, sebelum itu saya menyapa pada seluruh umat sedharma umat Hindu dimanapun berada. Selamat untuk menyambut Hari Raya Galungan sudah dekat. Jadi persiapan dan dilaksanakan dari saat-saat sekarang ini dalam berbagai wujud ada demi suksesnya perayaan. Semoga kita bisa merayakan perayaan dengan sangat kusuk, hikmat dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dari berbagai tuduhan, ini memang ciri daripada dunia material ini. Jadi kita hidup dengan dunia material ini dengan risiko seperti itu. Jadi kita hidup di bumi ini, kita hanya ada dua saja kita pilih. Senang, susah, pujian, penghinaan. Ya itu cuma dua. Katanya ruh binide gitu. Tak ada lebih daripada itu. Coba aja kita telusuri bersama, pasti cuma itu. Jadi siapa saja tidak luput daripada hal itu. Jangankan kita berbuat suatu, diam saja tak luput dari semua itu. Karena itu masa tuduhan begini begitu, yang penting jangan saling tuduh saja. Misalnya kalau kita dituduh apa, ya hanya kita tuduhan sifatnya seperti itu. Sudah, kita demi kemajuan hati kita, kemajuan spiritual kita, kadang-kadang kita harus mengalami banyak rintangan cobaan. Ya kita lewatkan, biar saja seperti itu. Yang penting tidak saling tuduh lah. Kalau kita balik menuduh kan artinya ada sesuatu yang bertimbal balik. Tapi biarkan sesuatu itu tidak bertimbal balik, sehingga semua akan berlalu begitu saja. Seperti angin terbang, angin itu bertiup. Kalau kita tahan, maka kita akan terjadi suatu perlawanan. Tapi kalau kita biarkan air bertiup tanpa kita harus menahannya, dia akan berlalu begitu saja. Itu ciri-ciri dunia begitu. Namun satu hal yang perlu kita paham bersama, bahwa kita beragama kan tujuan kita untuk maju dalam spiritual, maju kerohanian kita, kesucian kita, terbebasnya kita dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, kan begitu. Nah, karena memahami hal itulah kita harus tadi tuduhan apapun sifatnya itu, kalau hanya sekedar tuduhan begitu saja, baiklah kita tidak usah mengkontar begini begitu. Kalau hanya sifat tuduhan, kalau misalnya nanti sifatnya secara ini sudah kita dirugikan atau apa, tidak bisa kita melaksanakan pengabdian suci, tidak bisa kita melakukan kegiatan, itu kan ada aturan, ada negara yang melindungi kan gitu ya, apa yang kita lakukan. Dan yang pasti yakinkan diri kita bahwa kita akan berbuat sesuatu yang baik dan benar, tidak merugikan siapapun, tidak merugikan negara, bangsa gitu. Yang pasti kita ingin minimal untuk keyakinan kita kan yang dijamin. Nah, jadi kalau melihat hal itu tadi, bahwa sekarang saya mengamati dari segi ini skala misalnya begitu. Kalau masalah keyakinan itu kan sifatnya ini skala, sifat transendental, suatu yang tidak bisa kita wujudkan seperti benda begitu kan. Keyakinan, namanya keyakinan. Nah, karena itu saya menghimbau kepada siapapun kita, di antara kita khususnya lah, mari kita pahami bersama bahwa sebenarnya sesuatu yang sifat seperti itu, keyakinan itu sesuatu yang sangat hati-hati sekali. Itu menyangkut hubungan hakiki antara manusia dengan Tuhan.
termasuk dengan para dewa, dengan leluhur kan begitu. Jadi itu sebenarnya yang langsung penanganannya itu dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Beda yang sifatnya benda begitu, benda material, mana orang keterikatan dengan benda material misalnya. Tapi kalau keterikatan tentang suatu hal sifatnya keyakinan, sifatnya niskala itu, kan itu hubungan itu sifatnya pribadi, hubungan sifatnya adalah bersifat hakiki, bersifat suatu rahasia dalam dirinya dengan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita coba-coba melibatkan diri di sana, itu sangatlah kita berbahaya. Dalam artian kita melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui. Misalnya kita melihat orang bersembahyang kepada apa, menyembah siapa, di mana tujuan dia memang menyembah Yang Maha Kuasa, namanya siapa semua. Kalau seandainya kita mengkoreksi, mengadili, menuduh atau menghambat itu hal-hal seperti itu sangat-sangat berbahaya, karena sesuatu yang sifatnya spekulasi. Jadi sifatnya spekulasi, dalam artian kita tidak bisa bicara langsung dengan Yang Maha Kuasa. Misalnya kita menyalahkan misalnya si A begini, nanti dia akan terjadi sesuatu apa begini begitu misalnya. Jadi itu kita sesuatu yang sifatnya menebak, menafsir, ini perlu kita pahami. Ini saya berbicara tentang intern dulu nih, dalam artian untuk kita lah, maksud dharma yang bersama-sama. Itu sifatnya adalah sifat rahasia, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kita tidak bisa bicara dengan Tuhan, yang sama Tuhan, kepada para dewa, pada leluhur sekalipun. Kita tidak bisa berbicara langsung pada beliau kan. Kalau kita menuduhkan sesuatu pada seseorang nanti, nah itu artinya kita akan melakukan perbuatan dosa langsung, berdosa kepada Yang Maha Kuasa. Sementara selama ini kan anggaplah kalau orang mencuri kan berdosa kepada seseorang, tapi sekarang kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, apakah itu Tuhan, apakah itu para dewa, apakah leluhur kita. Ini sesuatu yang sangat berat teman-teman. Artinya beratnya apa? Kita melakukan kesalahan langsung kepada Yang Maha Kuasa. Kita berbuat sesuatu yang salah, sesuatu keyakinan, sesuatu yang kita tidak lihat. Gimana kita menuduhkan sesuatu yang kita tidak lihat, sedangkan yang kita lihat saja kita menuduh ataupun melemparkan sesuatu yang kata-kata yang tidak baik, sudah kita dianggap sesuatu yang kurang tepat kan itu. Nah, karena itu kita jangan berbuat seperti itu. Nah, seandainya orang berbuat begitu pada kita, bagaimana kan itu? Ya udah, terserah. Kalau orang berbuat seperti pada kita seperti itu, ya kita tinggal tidak usah membalik lagi. Kita diam saja. Tuduhan seperti itu kita biarkan saja begitu. Karena dunia ini pasti ada pujian dan maupun ada hinaan. Sifatnya sudah netral begitu. Dan satu hal lagi, bahwa ketika kita berbicara tentang hal-hal seperti itu, sesuatu hal yang sifatnya tadi, jangankan sesuatu yang sifatnya tidak bisa kita raba ya, kita nampak, kita lihat sesuatu yang nampak saja yang salah, anggaplah orang itu bersalah. Ketika kita terus kita bicarakan, kita jelek-jelekkan dia yang salah itu, justru segala kebaikan kita, kemujuran kita limpahkan kepada dia, kita berikan kepada dia. Ketika dia menerima, terus biar aja dia menerima, dia akan mujur di kemudian hari dari kemujuran kita itu. Itu baru yang salah. Bagaimana kalau orang itu tidak salah? Itu tambah lagi, sampai kita kikis habis kita punya kekayaan kita, keberuntungan kita, maksud saya begitu, dalam berbagai bentuk kita berikan kepada orang itu. Orang itu tetap diam saja, tidak usah membalasnya kan begitu. Sudah, jadi tetapi kita pun tidak usah berkata-kata apa. Karena kalau secara Bali ini, katakan kita di Bali ini secara keyakinan kita di Bali lah, namanya para dewa, Tuhan, para dewa, para leluhur itu ngisap sari beliaunya. Kalau kita berbuat suatu hal-hal yang seperti tadi itu, kan yang membenarkan, menyalahkan tentang segala sesuatu itu kan yang di atas, yang Maha Kuasa lah. Nah, beliau ngisap sari, jadi kita sari-sarinya adalah beliau isap sari-sarinya, dan kita dikasih buat orang yang memang menerima segala sesuatu dengan tenang, dengan menerima dengan tanpa harus membalasnya sesuatu dengan yang sama. Ini rumusnya sebenarnya. Karena orang seperti itu akan menciptakan kedamaian nanti, ciptakan sesuatu yang lebih baik, keberuntungan. Kita pun tidak perlu mendoakan orang, seperti Bali misalnya,
pang sari-sarian, pang mayan, tidak perlu begitu. Justru kalau kita begitu kita memperlambat ya prosesnya. Ya, diam, lupakan aja lain-lain, kan kita pikirkan yang lain, kerjakan pekerjaan kita. Bagaimana guru kita Sila Prabhupada mengajarkan pada saat orang menuduh sesuatu, beliau katakan apa? Udah biarkan saja, mungkin karma kita dulu pernah menuduh orang, sekarang kita dibalik karma kita dibersihkan. Jadi artinya itu kan kita kan kental dengan ajaran karma pala. Segala sesuatu, ucapan, pikiran, perbuatan itu adalah akan berakibat itu, akan menerima nuai hasil kita masing-masing. Kan itu kita Hindu kan dari zaman dulu dikatakan, diajarkan kita supaya kita berpikir, berkata, berbuat kan dia baik, yang benar, tidak sembarang, apalagi kita tidak rugi secara ini. Kadang-kadang bagaimana cara kita menyelesaikan sesuatu, kan ada cara yang baik, duduk bersama, musyawarah, kan itu dan sebagainya. Sesuatu yang baik, apalagi yang sifatnya ini sekali kan. Sedangkan yang ngedem warisan aja istilahnya kita itu bisa duduk bersama kan. Keyakinan kan tidak bisa dibendung oleh siapapun kan. Apapun bentuk keyakinan dia untuk meyakini Tuhan dengan cara bagaimana itu kan hak seorang. Nah, kalau di sini sangat berhati-hati sekali supaya kita kemujuran kita itu tetap kita bisa pakai untuk berbakti pada Tuhan. Kita tidak buang-buang begitu saja. Bahkan nanti kemujuran kepada anak cucu keturunan kita pun kita jangan ambil dari sekarang dengan perbuatan kita yang salah. Supaya ya kalau gimana, apalagi itu orang yang tuduh misalnya dia suci hidupnya, orang suci. Dan itulah saya himbau kepada kita semua, khususnya anggota-anggota, para murid kan itu, kalau umat sedharma ini yang kita bersama-sama mempelajari ajaran agama ini. Jadi harus belajar berhati-hati dalam hal ini. Kalau kita melihat fenomena seperti kan tuduhan gini, udah diamin aja. Nah, kalau misalnya kita secara fisik kita tidak bisa lagi, kita diganggu, tidak bisa melakukan kegiatan kita, kan ada yang berwenang, yang beri perlindungan. Tuhan sudah memberikan apa istilahnya itu, menurunkan yang berwenang dalam bentuk pemerintah kan itu, yang melindungi warganya kan. Di sana kita sampaikan, kan tidak mungkin negara yang berdasarkan dasar negara yang sudah bagus akan dilanggar oleh beliau-beliau, kan mungkin. Pasti akan ditegakkan hal-hal kebenaran. Dari zaman dulu bahkan kita lihat Hiranya Kasipu yang mengaku Tuhan sebagai raja tapi mengaku Tuhan juga akan harus berhadapan dengan maut kan itu. Kalau kita kan tidak sampai seperti itu. Jadi kita masih bisa melakukan kegiatan gitu, di mana kita tempat kita yang wajar lah. Sekarang misalnya kita ada kegiatan di ashram misalnya, bagi yang di ashram, kemudian tempat ibadah yang lain di mana kan itu sesuai. Itu udah wajar namanya. Jadi demikian kalau seandainya kita dituduh begitu, kita arif saja, kita harus bersyukur lah, bersyukuri. Karena kadang sesuatu itu, jadi artinya bagaimana? Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kekotoran yang ada di punggung kita, tapi orang lain yang melihat. Nah, dengan ditunjukkan seperti itu kita bisa membersihkan di badan kita, kan bagus juga. Ada nilai baik, itu artinya kemujuran kan. Nah, jadi orang habis energinya untuk kebaikan kita. Nah, kita sudah muncul salah satu contoh lah kemujuran. Kita bisa dewasa, semakin dewasa, semakin memperbaiki diri, semakin mengharapkan untuk terjadi suatu kerukunan, kebaikan, toleransi, kan itu ya, kasih sayang, saya menghargai, semakin meyakinkan, menguatkan keyakinan kita kan, dengan cara-cara apa yang kita terima di ajaran Weda, di ajaran agama Hindu, baik itu secara Weda ataupun secara tradisional apa yang kita punya kan, secara tradisi maksudnya, tetap kita bisa lebih dewasa untuk mengerti, kan bagus. Jadi segala sesuatu kita harus positif menanggapi, dan dengan cara seperti itu supaya keyakinan kita semakin kuat. Jadi semakin kita keyakinan kuat dan semakin bersih, kita harus memandang dari segi hal-hal yang sifatnya positif, dan kita berdoa untuk kebaikan setiap orang. Karena segala sesuatu akan terus berkembang dan akan berubah. Itu akan terus naik turun begitu. Dunia ini akan terjadi seperti itu. Seperti buat kita, Tuhan Sri Krishna menyampaikan dalam buat kita kan begitu. Kita harus istilahnya itu bisa memahami dunia ini dengan hal-hal tadi itu. Segala sesuatu terjadi seperti itu. Dunia ini akan tetap seperti itu. Nanti begini terus begitu. Dan kita tetap tentang jalan sepanjang perjalanan kita itu jangan merugikan orang lain.
Jangan keyakinan kita itu merugikan orang lain. Keyakinan tidak bisa dipaksa, tidak bisa diapakan. Ketika keyakinan itu tumbuh memang dari hatinya, itu tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Nah, hal seperti itulah yang kita harus lakukan, dan kita hargai setiap keyakinan orang lain, dan jangan merubah keyakinan seseorang hanya untuk tuntutan bahwa kita akan memiliki banyak teman. Jadi teman itu tidak menjamin juga kita dengan banyak teman kita menjamin untuk nanti meninggal dunia mendapat jalan yang bagus, kan tidak ada jaminan begitu. Tapi kalau memang ada teman yang memang punya keyakinan dan dia ingin dituntut, disuburkan keyakinannya, disitulah kita mendapat keberuntungan bahwa kita bisa membantu orang lain menuju jalan apa yang dia yakini gitu. Jadi sifatnya keyakinan itu sudah dia meyakini, kita tinggal membantu saja. Tidak kita merubah keyakinan seseorang. Merubah keyakinan itu sebuah kesalahan sebenarnya. Keyakinan kan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kalau keyakinan dibilang untuk saya yakin jadi orang kaya, itu bukan keyakinan namanya. Keyakinan itu sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau toh pun dia dengan keyakinan saya akan jadi orang kaya, nanti saya berdoa Tuhan, kalau memang hubungan dengan Tuhan, ya itu keyakinan juga namanya. Artinya maksud saya kalau keyakinan itu hal-halnya sifatnya berhubungan dengan Yang Maha Kuasa, dari Tuhan, para dewa atau siapa lagi, para luhur apa nanti, itu kan sebuah keyakinan. Itu harus tetap mendapat penghargaan dan penjagaan yang baik begitu. Sehingga dunia ini akan nampak hubungan dengan Yang Maha Kuasa itu harmonis. Harmonisnya gimana? Kalau kita meyakini Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa saja baik. Coba kita lihat sekarang, mana ada keyakinan yang disalahkan oleh Yang Maha Kuasa? Kan tidak ada. Keyakinan apa coba nanti tanya sama saya, keyakinan apa yang disalahkan? Kan tidak ada. Nah, itulah Tuhan itu punya sikap yang mulia, yang sempurna. Ketika kita bisa belajar meniru sikap-sikap Tuhan yang baik itu, maka dunia ini akan damai, dunia ini harmonis. Kita tidak istilahnya main hakim sendiri dengan anak kita itu. Kadang-kadang kita salahnya di sana. Kita antipati dengan keyakinan orang lain. Padahal keyakinan itu tidak akan merugikan kita, itu maksudnya. Itulah, jadi kalau kita ada mendengar keyakinan atau kita kadang-kadang dihina semua, kita tanggapi dengan positif dan kita terima dengan diam aja. Dan nanti kita selalu semakin memperbaiki diri, sehingga keyakinan kita semakin mantap terus, semakin maju. Dan kita harus bersyukur, berterima kasih ada hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini untuk membantu menguatkan kita sebagai umat yang berkeyakinan. Dengan demikian kita sudah membantu untuk menciptakan sebuah kedamaian dan kerukunan nanti.